Ini nggak tahu ya, teman-teman tuh lumayan banyak yang request ke gue buat ngebahas Samsung Galaxy A13 ini. Kebanyakan pada pengen tahu sih pendapat gue tuh gimana. Padahal kalau gue perhatiin teman-teman reviewer yang lain tuh udah pada ngebahas bahkan 2 sampai 3 minggu yang lalu. Feeling gue sih mungkin karena ini handphone Samsung, ya Samsung, tapi harganya 2 jutaan. Makanya rame nih emang. Dan oke, mumpung gue lagi pegang barangnya, monggo deh teman-teman dengerin ya pendapat gue soal handphone ini dan coba nontonnya sampai kelar ya. Hai semua, gua Wasa. Kita mulai dari packingnya dulu aja nih ya. Ini jujur, kalau gue sih lebih seneng ketimbang A33 kemarin yang harganya nyampe 5 juta. Bukannya tuh diselosor juga kayak laci, ciri khas banget handphone entry levelnya Samsung. Masih dapat kepala charger, walau kecepatannya cuma 15 watt. Oke, sekarang kita lanjut ke handphonenya. Ngomongin materialnya, ini semuanya adalah polikarbonat. Looks tampilannya clean, apalagi di bagian kameranya tuh ngingetin gue sama Samsung Galaxy A32 yang dulu. Nggak ada pola aneh-aneh juga di bagian back covernya. Di sebelah atas ada mic, di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang nyatu sama fingerprint. Sebelah kiri slot SIM card dedicated bisa 2 nano SIM dan 1 micro SD up to 1 terabyte. Bagian bawahnya ada jack audio, mic lagi, port Type-C dan speaker yang masih mono. Feels megangnya berasa lebar ini handphone karena punya ukuran layar 6,6 inci PLS LCD panelnya kalau si Samsung namain. Dan gue ingetin sekali lagi, jangan disamain kayak panel-panel IPS handphone lain ya. Ini tetap lebih bagus untuk warna yang dihasilin. Resolusinya juga udah Full HD+, lebih baik dari seri pendahulunya A12, walau untuk refresh rate-nya masih sama-sama di 60 Hz. Buat nonton Netflix juga aman, di wideband-nya juga udah L1 nih. Cuma yang lebih keren, ini tuh Samsung ngasih layar di handphone ini pakai kaca Corning Gorilla Glass 5. Lumayan kan ya dari sektor layar nih. Cuma tetap aja saran dari gua, teman-teman tuh baiknya beliin anti goresnya dulu. Hydrogel juga nggak apa-apa daripada layarnya nanti keburu baret-baret halus. Soalnya kita tuh nggak dapat anti gores bawaan dan casingnya juga tidak dapat. Terus Samsung Galaxy A13 ini ngebawa One UI-nya One UI Core ya. One UI Core 4.1 berbasis Android 12. Kapasitas RAM-nya ada 2 yaitu 4 GB dan 6 GB dengan storage yang sama yaitu 128 GB. Cuma kayak biasa ada opsi RAM Plus. Yang RAM 4 GB harganya 2,5 juta, yang RAM-nya 6 GB harganya 2,7 juta. Jadi cuma selisih 200.000 aja. Pertama nyalain ada 32 aplikasi yang minta diupdate. Terus buat awal memorinya ada 18% yang kemakan by system. Buat otak atau chipsetnya pakai Exynos 850 yang menurut gue sih udah cukup banget buat multitasking. Masih oke, tapi bukan buat game-game berat. Game-game enteng ya masih sabi lah. Gue ngetes Antutu dapat skornya 104 ribuan dan Geekbench 5-nya segini. Bukan skor yang tinggi, tapi buat ngejalanin multitasking sehari-hari masih aman. Cuma gue tuh kadang ngerasa handphone ini tuh buka aplikasi gitu ngerasa kayak ada delay-nya aja sih. Loadingnya tuh berasa kayak lebih lama dari biasanya. Ya sedikit banyak pengaruh dari chipsetnya juga sih, ini kan yang entry level. Gue nyobain real drum masih aman tanpa delay, Clash Royale juga aman, Asphalt 9 juga oke-oke aja. Buat baterainya sendiri kapasitasnya 5000 mAh yang termasuk awet. Gue ngetes bisa dapat SOT 10 jam lebih. Cuma ngecasnya aja nih yang lumayan PR. Soalnya kan ini cuma bisa 15 watt. Ngecas dari 7%, gue ngetes sampai full, makan waktu 2,5 jam. Cuma ya bisa dibilang baterainya ini ya cukup buat kita pakai seharian. Lanjut untuk sektor kameranya juga menurut gue ini nyenengin sih buat orang-orang yang senang sama brand Samsung di range harga 2 jutaan. Soalnya kenapa? Kita dikasih lensa utamanya 50 megapiksel, terus ada lensa ultrawide 5 megapiksel, dan 2 megapiksel lagi masing-masing lensa makro sama depth. Jadi total dapatnya kameranya ada 4. Buat hasilnya masih oke-oke aja juga, dynamic range-nya juga aman, warnanya pun ya sama-sama juga aman ya. Masih enak lah buat ditaruh di sosial media. Buat perekaman videonya, kamera depan ataupun yang belakang cuma sanggup di resolusi Full HD 30 fps aja. Ya ini adalah contoh videonya ya. Full HD 30 fps dan mentoknya emang segini aja. Kalau di bawah jalan ya seperti inilah. Backlight. Oh masih bagus. Oh matahari dari arah sana. Bagus ini. Apa bu? Ngeliatin aja bu.
Dah kayak gini ya. Kita pindah ke kamera yang belakang. Oke, Full HD 30 fps juga ya. Nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ternyata, mesti di stop dulu. Ini kalau sambilan ngerekam ada 1x, ada 2x juga. Tuh gitu kalau 2x. Balik lagi ke 1x. Udah. Harusnya bisa ultrawide, tapi mesti di stop dulu sih. Gitu guys. Ini warna daunnya. Oke, aslinya gue ngelihatnya lebih hijau. Kalau di live previewnya di sini gue ngeliatnya agak-agak pucat sih. Gitu, coba autofocus. Oke, agak lama ya. Oh enggak deng, tapi kayak tadi tuh kayak loading dulu gitu. Sip. Oke. Saran dari gua kalau teman-teman beli handphone ini Samsung Galaxy A13, ambil yang warna biru atau warna peach-nya aja tuh, lucu. Soalnya biar looks-nya tuh kelihatan lebih ceria sedikit. Soalnya ini handphone kan aslinya ada 3 warna, dan ini ya menurut gua warna hitamnya aslinya ini tuh kayak abu-abu gelap gitu, dan ini udah kayak jadi warna handphone standar aja sih dari dulu. Jadi kalau mata gua ngeliatnya agak-agak boring. Walau ya ujung-ujungnya tetap pakai casing sih nanti dalam pemakaian sehari-hari ya. Ya intinya kalau soal warna emang balik lagi ke selera. Handphone ini buat di range harganya tuh udah bagus pokoknya, apalagi brandnya itu Samsung. Baterainya gede sama kameranya bagus, serta layarnya yang kini resolusinya lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Jadi poin penting buat teman-teman pertimbangin handphone ini. Ditambah model back covernya juga menurut gua balik lagi ya, clean, simple, nggak aneh-aneh kayak handphone Cina yang sekelas. Dan ya udah, paling segini aja ya dari gua. Semoga video ini bisa makin menambah mantap niat teman-teman yang mungkin lagi ngincer handphone ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan makasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.